Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Nah, mudah-mudahan teman-teman sekalian sudah menghafal kosakata kita pada hari ini. Sekarang insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita. Coba teman-teman perhatikan. Nah, mungkin teman-teman masih ingat dengan kata haza. Haza. Haza dalam bahasa Arab berarti ini. Contohnya mudarrisun. Mudarrisun artinya guru. Ketika kita ingin mengatakan ini seorang guru, hadza mudarrisun. Hadza mudarrisun. Tsumma kemudian kitabun. Kitabun. Ketika kita ingin mengatakan ini sebuah buku, maka kita katakan hadza kitabun. Hadza kitabun. Hammamun. Hammamun. Teman-teman masih ingat arti kata hammamun? Hammamun artinya kamar mandi. Ketika kita ingin mengatakan ini sebuah kamar mandi, hadza hammamun. Hadza hammamun. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan kata yang ini. Hadhihi. Hadhihi. Walaupun secara tulisannya huruf H tidak panjang, akan tetapi secara bacaannya dibaca panjang. Hazihi. Hadhihi. Hadhihi. Nah, apa arti hadhihi? Ternyata hazihi ini artinya sama dengan haza. Artinya sama dengan haza. Artinya ini. Akan tetapi dalam pemakaiannya beda cara pemakaiannya. Sekarang coba teman-teman perhatikan contohnya. Hazihi sayyaratun. Hazihi sayyaratun. Ini sebuah mobil. Hadhihi sayyaratun. Dan tidak kita katakan hadza sayyaratun. Kenapa? Nah, coba teman-teman perhatikan. Dalam bahasa Arab, setiap kata yang akhirannya ada huruf ta marbutah, maka dia dinamakan muannas. Muannas. Baik. Nah, makanya kita pakai hazihi. Dan seandainya dia tidak ada ta marbutah, kita pakai haza. Contohnya hadza mudarrisun. Akan tetapi karena di sini ada huruf ta, maka kita pakai hazihi. Paham sampai di sini? Contoh yang kedua. Contoh yang kedua yaitu Zainabun. Zainabun. Nah, Zainab walaupun dia tidak ada ta marbutah, tetap kita pakai hazihi. Kenapa? Karena haza ini untuk yang setiap nama laki-laki kita pakai haza juga. Dan setiap nama yang perempuan, nama perempuan walaupun dia tidak ada ta marbutah, walaupun dia tidak ada ta yang begini, tetap kita pakai hazihi. Hazihi Zainab. Ini Zainab. Ya. Misalnya Hindun. Hindun adalah nama perempuan. Maka kita katakan ketika kita ingin mengatakan ini si Hindun, maka kita katakan hazihi Hindun. Paham sampai di sini? Misalnya sayyaratun. Sayyaratun ada ta marbutah, kita pakai hazihi. Akan tetapi ketika nama laki-laki ada ta marbutah di akhir, maka kita pakai juga haza. Misalnya, mungkin teman-teman pernah mendengar nama laki-laki Hamzah, Hamzatu, Hamzah. Nah, Hamzah walaupun dia ada ta marbutah di akhir, tetap kita pakai haza karena itu menunjukkan sebagai laki-laki. Paham sampai di sini? Kemudian untuk yang hazihi, kata selanjutnya yaitu kata ainun. Ainun. Nah, dalam bahasa Arab setiap kata
yang dia berpasang-pasangan seperti halnya mata. Kan kita ketahui mata ada dua, kanan dan kiri. Tangan ada dua, telinga ada dua. Nah, setiap kata itu maka kita pakai hazihi. Baik, kita pakai hazihi dan ini dinamakan muannas. Muannas. Untuk supaya teman-teman bisa lebih mudah untuk mengingatnya, hazihi itu muannas atau perempuan. Nah, untuk perempuan. Hada untuk laki-laki. Itu biar teman-teman mudah dalam mengingatnya. Baik, sekarang coba teman-teman perhatikan contoh selanjutnya. Nah, apa bahasa Arabnya sepeda? Sepeda darrajatun. Darrajatun. Ketika kita ingin bertanya, apa ini? Maka kita katakan, ma hazihi. Ma hazihi. Jawabannya, hadhihi darrajatun. Hadhihi darrajatun. Kemudian kata kulkas. Apa bahasa Arabnya kulkas? Kulkas bahasa Arabnya salajatun. Salajatun. Salajatun juga muannas karena akhirannya ada tak marbutoh. Maka kita pakai hazihi. Ketika kita ingin bertanya maka kita katakan ma hadhihi. Ma hadhihi. Jawabannya hadhihi salajatun. Hadhihi salajatun. Ini sebuah kulkas. Kemudian coba teman-teman perhatikan yang ini. Ini adalah gambar sebuah tangan. Tangan apa bahasa Arabnya? Ya, yadun. Yadun. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa dalam bahasa Arab setiap kata yang memiliki pasangannya maka dia muannas. Muannas kita pakai hazihi. Untuk yang ini untuk yang muannas kita pakai hadhihi. Maka ketika kita ingin bertanya ma hadhihi, apa ini? Maka jawabannya hadhihi yadun. Ini adalah tangan. Kemudian summa unzur, lihat gambar yang ini. Di sini ada gambar telinga. Telinga. Telinga bahasa Arabnya udhunun. Udhunun. Dia tidak ada tak marbutoh. Akan tetapi dia dinamakan muannas. Muannas. Karena dia memiliki pasangannya kanan dan kiri. Nah, ketika kita ingin bertanya apa ini, maka kita juga pakai hazihi dan bukan haza. Paham? Maka kita katakan ma hazihi. Hazihi udhunun. Hazihi udhunun. Kemudian kata ibu bahasa Arabnya ummun. Ummun juga tidak ada tak marbutoh, akan tetapi dia menunjukkan kepada sosok perempuan. Nah, dia juga dinamakan muannas. Ketika kita ingin mengatakan ini seorang ibu, maka kita katakan hadhihi ummun dan bukan hadza ummun. Ketika kita ingin bertanya ma hadhihi, maka jawabannya hadhihi hadhihi ummun. Hadhihi ummun. Nah, sekarang coba teman-teman sekalian perhatikan gambar selanjutnya. Kata benda dan kata sifat berubah menjadi feminim dengan menambahkan tak di akhir kata. Huruf terakhir sebelum tak berharokat fathah. Misalnya, coba teman-teman perhatikan kata mudarrisun. Nah, teman-teman masih ingat dengan kata mudarrisun. Mudarrisun artinya guru laki-laki. Ketika kita ingin mengatakan guru perempuan, nah, coba teman-teman perhatikan. Tinggal kita nanti tambahkan tak marbutoh di akhir sini dan kita fathahkan harokat sebelum terakhir. Mudarrisun, sa-nya kita kasih harokat fathah dan kita tambahkan tak marbutoh. Maka dia menjadi mudarrisatun yang artinya guru perempuan. Kemudian misalnya kata yang lain, kata tolibun. Teman-teman semuanya sudah menghafal tolibun yang artinya murid. Dan itu
untuk murid laki-laki. Sedangkan untuk murid perempuan, kita juga pakai rumus yang tadi. Kita fathahkan huruf terakhir ini menjadi tolibah dan tambahkan tak marbutoh. Tambahkan tak marbutoh, maka dia menjadi tolibatun, murid perempuan. Kemudian, dan ini juga berlaku untuk kata sifat seperti jamilun yang artinya bagus. Nah, jamilun ini berlaku untuk yang muzakkar atau laki-laki. Sedangkan untuk yang muannas maka kita pakai jamilatun. Jamilatun. Kita fathahkan huruf terakhir di sini dan tambahkan tak marbutoh. Sama juga dengan kata misalnya nadhifun. Nadhifun artinya bersih. Ketika kita ingin mengatakan nadhifun itu nadhifun menjadi yang muannas, maka kita fathahkan huruf terakhir dan tambahkan tak marbutoh, maka dia menjadi nadhifatun. Contoh dari kata jamilatun, kita katakan at-talibatu jamilatun. At-talibatu jamilatun. Murid perempuan itu cantik. At-talibatu jamilatun. Sedangkan kalau misalnya murid laki-laki itu ganteng, maka kita katakan at-talibu jamilun. At-talibu jamilun. Dan kata sifat itu harus sesuai. Ketika yang ini muzakkar, maka yang di sini juga harus muzakkar. Ketika yang ini misalnya thalibatun muannas ada tak marbutah, maka kata sifatnya juga harus ada tak marbutah. Misalnya as-sayyaratu jamilatun, mobil itu bagus. As-sayyaratu jamilatun. Karena as-sayyaratu muannas, karena kan di sini ada tak marbutah, maka kata bagus juga harus kita kasih tak marbutah. As-sayyaratu jamilatun. Misalnya kelas itu bagus. Kelas faslun. Karena faslun tidak ada tak marbutah, maka bagusnya kita pakai yang jamilun. Maka dia menjadi al-faslu jamilun. Kelas itu bagus. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita.